Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat serta luar biasa. Pagi luar biasa. Baik, kita coba semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita beri aplaus. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena hari ini kita bisa berkumpul dan belajar bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Doni. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya ini identitas pribadi saya. Nama saya Muhammad Rizal, asal instansi dari BPP MPV BOE Malang. Ini nomor handphone saya. Silakan Bapak Ibu, jika nanti ada hal lain yang ingin didiskusikan di luar kegiatan ini, silakan kita bisa saling diskusi dengan menghubungi saya di nomor saya yang ada ini, ya. Insya Allah saya akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia ketenaga listrikan, ya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta budaya kerja positif di bidang ketenaga listrikan. Baik, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip dasar ketiga dalam pemeliharaan listrik. Terus yang kedua, mengidentifikasi penerapan budaya kerja dan kepedulian lingkungan dalam pekerjaan ketenaga listrikan. Dan yang ketiga, menerapkan prosedur aman dan berbudaya dalam pemeliharaan komponen kelistrikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu fokus sebentar ke layar ini. Oke, baik, itu tadi sekilas tayangan video. Nah, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat tayangan pada video tersebut? Bapak Ibu silakan masuk ke Mentimeter dengan menggunakan kode yang ada di layar, yaitu 67740556. Silakan Bapak Ibu tulis satu atau beberapa kata pada Mentimeter. Oke. Wah, ini sudah ada yang masuk. Seram katanya. Wah, mantap. Kasihan, bahaya. Baik. Nah, ini tidak terbayang kalau terjadi pada kita. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Kita berikan aplaus untuk kita. Nah, Bapak Ibu, tayangan tadi adalah pengingat yang sangat kuat. Topik kita hari ini adalah budaya kerja positif pada bidang ketenaga listrikan, ya. Nah, kita masuk pada materi. Itu prinsip dasar ketiga. Ketiga itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena listrik memiliki potensi bahaya tinggi. Prinsip utamanya adalah melindungi orang lain, peralatan dan lingkungan kerja. Kita ada 4 poin. Yang pertama itu adalah kenali bahayanya. Selanjutnya, selalu gunakan alat pelindung diri. Terus yang ketiga itu ikuti SOP saat bekerja. Dan yang keempat itu adalah cek peralatan. Sementara dalam mengidentifikasi budaya kerja dan kepedulian lingkungan itu, contoh budaya kerja itu yang pertama adalah disiplin terhadap waktu dan prosedur, teliti dan hati-hati. Terus selanjutnya kerjasama dengan rekan kerja satu tim, terus tanggung jawab.
Nah, ini masih terkait dengan budaya kerja. Di sini ada kepedulian lingkungan. Itu yang pertama adalah menjaga kerapian area kerja. Terus yang kedua mengelola limbah kabel dan menghemat energi, tidak boros listrik. Nah, ini yang ketiga adalah penerapan prosedur aman dan berbudaya. Ya, ini contoh prosedur aman dan berbudaya. Yang pertama, lagi-lagi ini adalah menggunakan alat pelindung diri. Terus selanjutnya melaksanakan prosedur LOTO. Yang ketiga, verifikasi bebas tegangan. Sementara yang keempat adalah bekerja sesuai SOP dan etika kerja. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja, komunikasi dan kerjasama tim, serta pelaporan dan dokumentasi. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita kaitkan tayangan tadi dengan kasus-kasus lain di lapangan. Saya ingin membagi Bapak Ibu ke dalam 3 kelompok. Kita di sini jumlahnya ada sekitar 15 orang. Saya ingin Bapak Ibu berhitung dari 1 sampai 3 dan berkumpul sesuai nomor. Baik Bapak Ibu, silakan diatur kelompoknya berhitung. Mbak Doni. 3. Baik, silakan kumpul sesuai dengan nomor yang barusan Bapak Ibu sebutkan. Oke. Sementara untuk studi kasusnya, ya, kelompok 1 itu adalah seorang teknisi sedang melakukan perbaikan kabel listrik pada ketinggian tanpa menggunakan full body harness karena merasa sudah terbiasa dan hanya sebentar. Nah, bagaimana kelalaian ini bisa berujung pada kecelakaan fatal seperti di video tadi ini? Tugas untuk kelompok 1. Sementara untuk kelompok 2, studi kasusnya adalah sebuah tim maintenance memasuki area gardu induk yang baru saja selesai diperbaiki. Mereka tidak melakukan tagging dan LOTO karena terburu-buru mengejar target pekerjaan. Apa hubungan antara ini dengan resiko sengatan listrik yang kita lihat tadi? Sementara untuk yang kelompok 3, itu seorang staff maintenance lupa memakai sarung tangan kerja saat memperbaiki panel listrik. Mengapa hal sepele seperti ini bisa menyebabkan kecelakaan fatal seperti di video? Nah, untuk identifikasi masalahnya nanti silahkan Bapak Ibu didiskusikan. Itu analisis skenario kasus untuk kelompok Bapak Ibu, ya. Terus apa potensi bahayanya dan bagaimana kelalaian ini berhubungan dengan insiden di video. Berikan solusi. Silakan Bapak Ibu diskusikan solusi ketiga yang konkret dan dapat diterapkan. Kita punya waktu 20 menit. Baik, silakan Bapak Ibu didiskusikan. Oke, Pak. Oke, baik, sudah ya. Sudah selesai diskusinya ya. Oke, silakan. Sekarang mari kita mulai mendengarkan pemaparan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Ibu Midi. Terima kasih Pak. Tadi hasil diskusi kelompok kami yang terkait dengan kasus teknisi memperbaiki kabel listrik di ketinggian tanpa full body harness. Identifikasi masalah, ini ada potensi bahayanya jatuh dari ketinggian. Hubungan dengan insiden video, ini ada kelalaian kecil, tidak pakai APD Pak, jadi itu sangat membahayakan. Solusi untuk ketiganya wajib menggunakan full body harness dan lanyard pada pekerjaan di ketinggian. Demikian Pak. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 yang diwakili oleh Pak Khair untuk membacakan hasil diskusi. Baiklah Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Adapun identifikasi masalah yang pertama adalah resiko aliran listrik aktif kembali tanpa sepengetahuan tim bisa menimbulkan sengatan listrik fatal. Kemudian yang kedua, hubungan dengan insiden video menunjukkan bahwa terburu-buru dan mengabaikan prosedur LOTO membuka peluang terjadinya insiden listrik yang mematikan. Adapun solusinya adalah matikan sumber energi, pasang gembok pengaman, dan yang ketiga verifikasi bahwa aliran benar-benar terputus.
Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya giliran kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Pak Doni. Ya, saya di kelompok 3 terkait dengan staf maintenance yang lupa memakai sarung tangan. Kegiatan ini membahayakan baik yang pegawainya ataupun teman-temannya. Yang ketiga adalah tentang proses bagaimana budaya kerja itu dilakukan hingga menyebabkan proses-proses kegiatan itu diidentifikasi dengan baik. Yang ketiga adalah solusi Pak, gunakan sarung tangan sesuai standar. Yang kedua, cek kondisi APD yang tidak tersesuaikan, sobek dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Doni dari kelompok 3. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk semua kelompok. Luar biasa, luar biasa. Baik Bapak Ibu, dari analisis yang Bapak Ibu telah sampaikan tadi, kita bisa lihat bahwa insiden fatal di video tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu. Terus ini kita telah sampai pada refleksi. Kesimpulan, ketiga itu Bapak Ibu adalah budaya. Insiden fatal tidak terjadi tiba-tiba Bapak Ibu. Ia adalah puncak dari rangkaian perilaku tidak aman yang diabaikan. Budaya kerja positif itu dibangun dari yang pertama adalah kepatuhan prosedur Bapak Ibu. Menganggap SOP sebagai pelindung, bukan penghambat. Selanjutnya yang kedua adalah komunikasi aktif, berani menegurkan yang lalai dan terbuka menerima masukan. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah kepedulian Bapak Ibu. Tidak pernah menganggap remeh bahaya sekecil apapun. Oke, sekarang tolong Bapak Ibu pikirkan sejenak, bagaimana jika kejadian di video tadi terjadi pada rekan kerja? Apa yang saya bisa lakukan untuk mencegahnya? Silakan Bapak Ibu tuliskan di post-it satu komitmen pribadi yang akan Bapak Ibu lakukan mulai besok di tempat kerja untuk meningkatkan keselamatan. Silakan Bapak Ibu setelah itu selesai, silakan Bapak Ibu tempel di flip chart yang telah kami sediakan di depan. Silakan Bapak Ibu. Baik, luar biasa, luar biasa. Ya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, jadikan ini pengingat nyata Bapak Ibu bahwa keselamatan itu dimulai dari diri sendiri. Oke? Nah, Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pertemuan kita kali ini. Cukup sampai sini. Baik, silakan Pak Doni, silakan. Ya, bahwa ketika itu memang harus keharusan untuk melakukan kegiatan bagaimana seorang pekerja itu menyelamatkan dirinya, orang lain, termasuk barang dan asetnya. Jadi untuk kegiatan itu kita lakukan kebersamaan itu dan kita selamat sampai rumah dan dirindukan keluarganya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Doni, luar biasa, luar biasa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Doni bahwa K3 itu merupakan hal yang sangat penting. Baik Bapak Ibu merupakan garda terdepan keselamatan di tempat kerja Bapak Ibu. Seperti apa yang tadi Pak Doni katakan, pulang dengan selamat adalah hak dan tujuan kita bersama. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap semangat Bapak Ibu hebat. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.